Shalom, pemirsa Gema Pengharapan. Nama saya Neti Hutagalung, Jemaat Salemba, Cabang Bogor. Saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Baru 2 tahun saya bergabung di Advent, dan pada tanggal 6 September 2014 saya bergabung di Advent. Latar belakang saya dari gereja Tiberias. Dan pada saat itu, saya menyaksikan cinta kasih Tuhan begitu baik, begitu luar biasa dalam kehidupan saya, mengubah kehidupan saya, memulihkan saya, sehingga saya bisa bergabung di Advent ini bukan karena kuat gagah saya, tetapi karena Roh Kudus yang bekerja dan menjamah, mengubah kehidupan saya di sini. Dan pada siang hari ini saya mau membagikan firman Tuhan. Dan saya ambil di Mazmur 86 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Di sini saya bisa membagikan kepada saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Yang pertama, kita harus rendah hati. Dan yang kedua, firman Tuhan harus dijelaskan dan harus dihajar. Dan yang ketiga, ada proses. Dalam arti kita melayani di kampung kandang, suka duka yang saya alami pertama-pertama di tahun 2015 saya melayani di kampung kandang dengan berjalan kaki, belum ada kendaraan Bapak Ibu. Di situ saya merasakan begitu hebatnya Tuhan. Dan di kampung kandang mayoritas mereka Konghucu, Litang, dan juga Islam, Muslim. Pertama-tama yang saya lakukan yaitu merendahkan diri saya, merendahkan hati saya untuk menjangkau jiwa, untuk mendekatkan diri kepada mereka. Yaitu saya menemui mereka, saya lihat kepedulian mereka, apa yang mereka butuhkan Bapak Ibu. Saya melihat begitu susah, begitu mereka hari ini makan, besok tidak makan. Hari ini mereka sekolah, besok tidak sekolah. Saya melihat dan saya berdoa pada Tuhan, Tuhan tolong Tuhan. Kehidupan di kampung kandang, mayoritas mereka pemulung Bapak Ibu. Mereka untuk makan aja mereka tidak bisa. Tetapi saya cukup berdoa kepada Tuhan, biarlah Roh Kudus menjamah, mengubah, memulihkan mereka. Sehingga pada tahun berikut ini mereka bisa menerima Tuhan Yesus. Itu adalah kemurahan Tuhan. Saya ajar mereka, mereka tidak tahu. Mereka hanya bisa datang, Bu, tolong Bu, saya tidak bisa sekolah. Saya tidak bisa, hari ini saya belum makan. Saya rindu untuk melayani di kampung kandang. Walaupun jalan kaki, walaupun apapun yang mereka hadapi, saya hanya bisa berdoa dan berdoa terus. Tetapi pada saat hari ini, Bapak Ibu, saya membagikan juga firman Tuhan di Mazmur 119 ayat 18. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dalam Taurat-Mu. Di sini dikatakan, minta Tuhan buka hati kita untuk melayani atau bekerja di ladang Tuhan. Itulah yang harus kita pelajari Bapak Ibu. Merendahkan hati dan melayani dengan sepenuhnya, tidak setengah-setengah. Firman Tuhan katakan juga, kalau engkau suam-suam kuku, engkau akan dilenyapkan. Tetapi dikatakan, engkau harus panas, jangan dingin. Jangan suam-suam kuku, tetapi engkau harus panas. Dalam arti Bapak Ibu, melayani dengan sungguh-sungguh, dengan semangat, dengan api menggebu-gebu. Rintangan dan tantangan boleh kita jalanin. Dan pada saat tahun 2015 bulan September, saya melayani satu keluarga dukun. Saya melayani dengan damai sejahtera. Dan pada saat kita berdoa Bapak Ibu, Bapak itu mengatakan, silakan Ibu Neti, silakan melayani. Tetapi apa di belakang semua ini? Setelah saya pulang Bapak Ibu, dia dipukul, dihina, dicaci, dimaki. Dia
SMS saya, Bu, besok jangan datang ke sini karena salah, Bu, saya udah di Litang. Litang itu artinya Bapak Ibu, dia itu ada meja abu, itulah yang mereka sembah. Dan dia tidak tahu apa itu artinya. Dan di satu meja itu ditaruh lilin. Dikatakan, kami sudah tidak mau lagi beribadah lagi, Bu, berhari Sabat. Oke, nggak apa-apa. Saya bilang, tapi besok saya doain. Setelah kami berdoa dengan ada teman satu pelayanan saya, kita berdoa, Tuhan menjamah, melembutkan hati mereka. Dan pada saat berdoa kita lihat Bapak Ibu, di ujung itu ada suatu roh penglihatan. Dikatakan di situ ada pedang ataupun ada kayak kelapa yang dikatakan kalau ini mistik-mistik. Tetapi kami tidak takut. Kami tetap berdoa walaupun tantangan, rintangan, pekerjaan di ladang Tuhan harus tetap semangat dan tetap menggebu-gebu. Dan pada saat setelah kami berdoa, ibu itu menangis dan mengatakan, terima kasih, Bu, untuk doa. Kemudian saya pulang, besoknya saya mengunjungi lagi ke Jati Jampos. Di situ datang seorang ibu, saya dimaki-maki. Dia bilang, Ibu Neti, Ibu jangan lagi datang ke situ. Karena itu saudara saya ataupun popo saya sudah mempunyai agama yaitu Litang. Kalau Ibu sampai ke sana lagi, saya tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya cuma berdoa, terus saya berdoa supaya Tuhan buka jalan dan dijamah Roh Kudus, dipulihkan keluarga mereka. Karena mereka adalah dukun yang tersohor, Bapak Ibu. Dan pada suatu saat, saya sudah selesai. Sudah, Bu, Ibu sudah berbicara. Sudah. Kita berdoa, Muslim dia. Saya cuma berdoa. Kalau Tuhan izinkan, saya mau berdoa untuk Ibu. Dia diam 5 menit, kemudian diam saja. Saya bilang, kalau Ibu mau, kalau tidak mau, tidak apa-apa. Akhirnya saya berdoa. Saya berdoa kepada Bapak, Ibu itu. Akhirnya, kemudian, seminggu kemudian dia SMS saya, Ibu Neti, tolong datang ke sini. Tolong doain keluarga saya. Dia minta Ibu supaya mau melawat dan mau berdoa. Kami datang dengan pendeta dari Salemba, itu pendeta Sumarna dengan pendeta Hotlis Tumorang. Setelah kami doain, Roh Kudus berbicara, dia sudah seminggu kemudian Bapak Ibu meninggal, dipanggil Tuhan. Saya katakan terima kasih Tuhan karena tugas saya ataupun pekerjaan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan sudah selesai. Kemudian setelah berdoa dan saya ditelepon, sudah tidak ada lagi Bu Neti, sudah. Terima kasih, Bu. Ibu jangan khawatir. Itu yang terbaik yang Tuhan berikan kepada keluarga Ibu. Karena mati adalah keuntungan. Saya katakan seperti itu. Kemudian saya bicara bagaimana Bu dengan urusan apakah yang perlu kita bantu, baik itu mengenai peti jenazah ataupun lain sebagainya. Tapi dia bilang, puji Tuhan Ibu, sudah selesai semua. Disitulah pelayanan yang saya jalanin. Walaupun saya baru bergabung 2 tahun di Advent, saya rasakan damai sejahtera, sukacita yang Tuhan berikan. Dan melalui ini kita dipulihkan. Dan yang kedua, saya juga bisa melihat pelayanan saya. Walaupun kita dengan berjalan kaki seteru dengan kehendak Tuhan, sampai 1 kilometer saya berjalan, tapi saya hanya berdoa, Tuhan kuatkan saya. Berikan saya supaya saya bisa menyampaikan kebenaran Tuhan ini dan bisa diterima sama Bapak Ibu yang ada di Kampung Kandang. Puji Tuhan, saya sudah membaptis 30 orang, tapi puji Tuhan, kita ada di Rabu malam Kampung Kandang dan juga mereka bergabung sebagian masih 20 orang. Dan di sini juga saya bisa membagikan firman Tuhan untuk kita semua di sini. Saya melihat firman Tuhan itu luar biasa. Semakin saya merenungkan, semakin saya
membaca firman Tuhan, saya diberikan kepintaran dan juga bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Kita buka di Ulangan 28 ayat 1 dan 2, demikian firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suaraku, suara Tuhan Allahmu, dan melakukan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat 2, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Kita melayani Tuhan, kita harus rendah hati. Dan pagi-pagi kita harus tetap mengucap syukur Bapak Ibu. Mengucap syukur buat kebaikan yang Tuhan berikan, buat napas kehidupan, buat pemeliharaan yang Tuhan berikan kepada kita di sini. Sebagai TSPM di Kampung Kandang, saya rindu untuk terus menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Memberikan kesaksian kepada mereka yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Saya rindu mereka bukan hanya motivasi hanya untuk biaya-biaya sekolah anak ataupun motivasi yang tidak-tidak. Tapi saya rindu untuk mereka tetap mengenal Engkau dan tetap menomorsatukan firman Tuhan di dalam kehidupan pribadi, lepas pribadi. Dan pada siang hari ini, saya mengucap syukur bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan saya. Memulihkan keluarga saya. Tadinya kami tidak di Advent, dan juga anak saya, 2 mereka sudah bergabung di Advent 2 tahun yang lalu, dan mereka juga berbakti di Kampung Kandang. Dan pada siang hari ini, saya hanya melalui doa. Hanya doa adalah napas kehidupan bagi kita semua, atau komunikasi kita terhadap Tuhan. Jam 2 malam saya tetap berdoa, bertelut untuk Kampung Kandang, supaya jiwa-jiwa yang benar-benar haus akan kebenaran firman Tuhan datang untuk Kampung Kandang dan memulihkan Kampung Kandang. Dan pada saat sekarang ini dan pada siang hari ini, Tuhan akan memberikan jiwa-jiwa ataupun anggota yang mau untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan saya juga sedikit bersaksi tentang ibu yang 79 tahun mengalami sakit penyakit, dan 3 minggu saya rawat di rumah. Itu namanya Bu Citra. Dan pada saat sekarang ini dia berada di Sukabumi. Dan saya berdoa Tuhan akan menjamah dia. 3 minggu di rumah saya rawat Ibu Citra. Puji Tuhan, dia sudah sembuh. Dan anaknya tidak peduli. Anaknya tidak mau atau tidak mau apa kebutuhan orang tua yang sudah umur 79 tahun ini. Tetapi dia mau mendengarkan firman Tuhan dan sudah dibaptis. Puji Tuhan. Dan hidupnya saat sekarang ini tetap mengikuti Tuhan dan tetap berhari sabat. Terima kasih untuk semua kesaksian, dan pada siang hari ini saya juga mau berdoa untuk kita semua, untuk jemaat yang di Kampung Kandang dan juga pemirsa dimanapun mereka berada. Dan pada siang hari ini itulah kesaksian saya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada siang hari ini Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesaksian yang kami boleh sampaikan, dan kami boleh mengucap syukur Tuhan Yesus untuk jiwa-jiwa di Kampung Kandang dan yang akan haus akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pada siang hari ini Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Engkau lawat mereka, Engkau bimbing mereka, Engkau jamah mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini dan buat kesaksian yang sudah saya sampaikan pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati.